Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabat UNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabat UPCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam bahagia untuk sahabat-sahabat Syafaat Baihaqi dan sahabat-sahabat. Nama channelmu apa sih? Kimercon Ngaburusut. Kimercon Ngaburusut. Ngabudakdak. Haram Jadasia. Betul. Apa ya? Oke, sahabat-sahabat, di sini saya atau kami semua sedang ngumpul di sini tidak lain pertama ya saling silaturahim ya. Betul, Mas. Kedua, untuk tabayun, di mana minggu-minggu yang lalu syafaat ya seperti itulah, pansos ditegur ngecaprak ya, giliran dibalas ngecaprak bingung dia. bingung. Dan di sini untuk hari ini, di mana tanggal 20 bulan Maret tahun 2022, tepat pada hari Minggu pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dan di situ saya mengatakan tidak perlu ada yang dimaafkan. Karena apa? Karena sudah mau bertabayun, yang artinya tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Sesuatu yang tidak ada kesalahan nggak perlu dimaafkan karena tidak ada kesalahan. Kecuali kalau ada kesalahan baru ada memaafkan. Saling memaafkan, meminta maaf maupun memaafkan. Begitu ya, Ki? Betul sekali, Bos. Sekali betul ya? Iya, betul. Betulnya sekali-kali atau sekali-kali betul? Betul banget. Betul banget. Betul banget. Jadi yang seperti ini yang saya suka. Langsung bertemu. Saya waktu itu mengatakan Syafaat datang ke sini atau saya datang ke sana, karena saya tahu rumahnya Syafaat, begitu. Saya bilang begitu ya. Betul, Mas. Nah, saya datang ke sana atau Syafaat datang ke sini. Dan di situ saya mengatakan saya tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Kenapa? Karena ada tujuan di mana kalau kita sudah bertemu itu lain ceritanya. Tapi kalau sudah masuk media itu juga lain ceritanya. Media akan kita ranahkan ke media. Akan tetapi alangkah baiknya ya jumpa seperti ini. Dan mulai detik ini ya kita semua saudara, kita semua akan berkreasi. Yang penting nggak usah pansos gitu. Kalau pansos geber lagi, hajar lagi gitu. Nanti kalau pansos ini berdua tak hajar ini. Nah, jadi kalau pansos hajar lagi supaya cepat sadar ya. Modal dikit kek, beli kamera yang agak bagus kek ya, lampu yang agak bagus kek, kabel yang agak bagus kek, terus seremoni mic agak bagus kek, apa ngutang. Iya, Bos. Nah, punya modalnya. Nah, aku tahu tak mau ngutang. Hutangnya intan. Hutang apa hutang? Hutang. Ya. Ngutang. Jadi, mohon maaf saya bertanya ini, Gus ya. Bukan saya membela diri ini. Kita bicara pansos. Kenapa? Kan ya boleh lah Gus, pansos dikit ke Gusnya gitu, bawa nama. Kan ada pemasukan juga, dapat pahala gitu. Pandangan Gus itu gimana itu? Siapa yang dapat pahala? Yang nggak tahu Gus. Mungkin saya. Mungkin gimana Gus ya? Udah ngamuk Gus. Nggak berusuk. Nah, jadi begini, sesuatu yang bisa mendapatkan pahala itu contoh seperti kita bersedekah yang nyata. Pansos itu tidak akan mendapatkan pahala. Misalkan saya punya konten, saya dipansosin, saya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala dari mana? Dalilnya mana? Hadisnya mana?
nambah penghasilan. Nambah penghasilanmu, penghasilanmu nambah. Kan kamu modal juga, kamu bayar orang tukang tambal ban, tukang beca, tukang cukur, ya kamu bayar untuk pura-pura jadi dukun. Kan kamu keluar duitmu, bukan duit saya, ya betul? Walaupun kamu pansos ke saya, misalkan nih cerita Betara Karang atau cerita Darto atau Mat Suleng, kamu ikut-ikutan di sana tapi bukan di sini, kan stres Kimercon. Ya sakit ya. Ya saya sakit lah. Saya nggak terima lah. Saya susah payah bekerja. Kamu cuman enak-enakan ikut-ikutan keluar duit. Kamu kalau bayar tukang cukur itu untuk jadi dukun berapa? Berapa bang? Terima kasih Ki. Jangan Gus. Sekitar 50.000, 100.000. Bayangkan saya mati-matian saya. Lah kok di luaran sana kalian pansosin saya, ya. Jadi masa yang pakai matinya dikentutin? Mercon Gus ya. Ini? Iya mercon Gus. Orang sinting ini mah. kepalang puyeng Gus. Nah. Karena saya Sedangkan sono lagi keras banget sama yang pakai di ACC sini. kalau dari sana. Jadi gini. Jadi wajar lah kalau Gus melarang. Kalau masalah sedekah itu bukan sedekah bagi saya, ya. Itu pembajakan. Oh iya ya. Pembajakan itu namanya bajak laut ya harus dibasmi. Namanya begal yang harus dibasmi. Berarti kan kamu begal. Begal konten orang. Nah, jadi kalau dengan penjelasan Gus seperti ini berarti jelas Gus Jelas. kan ikhlas nggak ridho. Saya nggak akan ikhlas, nggak akan ridho dunia akhirat lahir batin kalau ada orang pansos. Nah, makanya saya merapat. Nah, lebih baik kolab daripada pansos. Yang penting bawa gak 50 juta. Wih, tenang nih. 50 juta. Terus kan saya dulu pansos ke Hula. Ke Halu. Halu. Karena diajarin Halu. Oh yang ngajarin tukang halu. Yang ngajarin tukang Halu ya kita pansos Disuruh. ke Halu. Disuruh caranya. Oh berarti memang disuruh. Disuruh dikasih tahu caranya, tapi kenapa ketika saya meledak banyak Dia yang sakit hati. masalah. Iya ketika kita yang pansus meledak, dia yang kayak kebakaran jenggot begitu. Itu. Padahal dia yang nyuruh. Iya. Reject. Reject aja. Reject. Reject. Hadir. Mana? Nah, Itu yang bikin Oke. saya ngamuk sama jadi Raja begini, Halu. beda ceritanya kalau memang saya halu ya, terus saya menyuruh kamu tolong dong pansosin saya, ya itu beda lagi ceritanya, itu beda lagi nggak apa-apa. Menawarkan tuh Gus ya. Tapi itu bukan sedekah bagi saya, bukan sedekah untuk saya, bukan, ya sedekah itu bukan seperti itu, kamu tuh ustadz apa? Enggak, maksud saya ini kan bicara konteksnya beda. Kalau PNS kan sudah tidak ridho. Iya, saya tidak ridho. Nah, saya bilang pahala kan ke Raja Halu. Nah, Dia ada izin. ini ridho. misalkan nih saya nyuruh Kimercon, Ya biasa aja Sapaat, loh. tak culek matamu. Ini Gus pakai ini Gus. Pakai ini Gus. Ya gimana? Ini endorse ini. Endorse ini. Gus. Endorse ini. Nah, jadi seperti Sapaat, seperti Kimercon dan lain-lainnya. Ya, kalau mau pansos ke saya, misalkan saya mengizinkan, ya udah nggak apa-apa pansosin saya. Misalkan itu juga bukan sedekah untuk saya. Sedekahnya di mana? Misalkan nih, misalkan dianggap, oh saya sedekah karena saya sudah memberikan kesempatan untuk mengais rezeki kalian. Nah, begini, kalian berdua, pertama saya menyuruh. Nah, ini sudah sah dong. Ini bukan sedekah. Nah, ini kerjasama namanya. Toh juga jika kalian pansos, yang untung saya. Untungnya bagaimana? Jikalau ada orang yang menonton channel kalian, subscriber pecinta kalian, fan kalian, itu pasti akan bertanya-tanya. Misalkan nih, Idarto, wah Idarto rame nih. Ya. Barangkali ada Idarto yang lain. Ternyata di tempat saya, Idarto yang asli. Akhirnya penonton kalian tuh fokus ke saya. Itu, paham? Paham. Dari situlah keuntungan saya. Justru kalau dikatakan sedekah, yang sedekah itu kalian, bukan saya. Ini cuman politik, strategi. Ya jadi pada intinya mudah-mudahan ada nilai ibadah yang menjadi pahala lah intinya, Pak. Ya, Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan sedekah, sedekahnya di mana? Secara logika, kalian nyewa tukang tambal ban, nyewa tukang becak, nyewa tukang cukur untuk jadi peserta dukun. Dibayar 50.000, 30.000, 100.000. Ya, katakanlah seperti itu. Kalian keluar uang duit sendiri, bukan pakai uang saya.
Kalian pakai uang sendiri. Itu yang pertama, yang kedua ya. Terus kalian punya konsep pemikiran sendiri, harus diarahkan itu apa? Ya. Briefing. Ya, harus diarahkan di briefing, nanti kamu harus berperan seperti ini, seperti ini. Lah, orangnya kalau bingung, peserta itu bingung, ditunjukkan ini loh, yang pakai seperti ini. Terus Kiai Subro seperti ini, nenek-nenek Salmon seperti ini, kamu ikutin saja. Caranya seperti ini. Kan seperti itu. Ya. Nah, sedekahnya dari mana? Kalian masih berpikir. Kalau namanya sedekah, nih, saya sedekah kepada kalian, kalian itu nggak mikirin apa-apa, nggak melakukan usaha apa-apa, kalian cuma meminta dan saya memberi, itu sedekah. Sedekah itu sesuatu yang saya beri, saya punya usaha, saya memberikan. Si penerima ini hanya menerima, tidak usaha, itu sedekah. Ya. Jadi intinya meringankan seseorang itu, Bu. Meringankan seseorang. Nah, kalau kalian selama ini merasa ringan, merasa terbebani, ya itu terserah kalian, hak kalian. Yang penting saya makan bakso. Jadi dengan penjelasan seperti ini, Gus, saya jadi mengerti dan paham. Awalnya saya gedeg sama sampean. Apa gedeg? Slow. Gedegnya, weh, GNS sombong amat. Iya. Kenapa? So artis amat GNS, namanya dipakai marah-marah sampai segitunya. So artis. Sekarang Artis bukan. Kemarin Bentar dulu, saya dengerin dulu. Nanti saya ngamuk di sini, Gus. Enggak tahu saya ngamuk di sini. berani. Insya Allah enggak. Serius nih, Gus. Ya. Awalnya saya ini GNS gini amat. Sombong amat. Banyak, Jangan pastinya jadi banyak. YouTuber kalau nggak mau dipansosin. Banyak yang bilang gitu ya. Pasti banyak, Gus. Pasti di luar sana. banyak. Saya pun juga dulu seperti itu, Gus. Dulu. Ini ide saya, tim dulu. Tapi diam aja. Ini kan kita curhat. Ambil positifnya. Weh, GNS sombong amat. Namanya kita bawa, fotonya kita bawa kok segitunya gitu. Limbat aja yang biasa aja. UB, Raffi Ahmad. Ternyata setelah saya tabayun ke sini, saya pribadi ini. Oh, benar juga ya. Dari pengalaman-pengalaman, iya, yang kita pansosin itu sepertinya biasa aja. Tapi pada kenyataannya Raja Halu, MK, ketika kita besar, mulai itu. Dia nggak ikhlas tuh. Jadi nggak tulus. Silahkan pansos, tapi ketika besar, hatinya itu enggak Memanas lah. Intinya orang yang memanas itu, orang yang tidak ikhlas itu sebetulnya ingin minta bagian. Bilang aja seperti itu. Terus terang, kalau saya boleh, siapapun yang pansos ke saya boleh, tapi saya minta bagian. Berarti intinya di situ nih. Iya, saya minta bagian. Kalau minta bagian ya ngomong dong. Royalti lah, royalti. Ya, Royalti ya. No, fair-fairan saya. Kalau saya kan belak-belakan jujur. Kalau tidak ada royalti, jangan pansos. Orang kolab sama saya 50 juta, nah apalagi pansos. Karena saya ngebaca diri saya ya. Ketika ada yang collab sama saya itu awalnya emang bener pengen ngangkat dia. Tapi setelah project berjalan kok viewernya banyak dia. Mulai hati saya ini kesal sama dia. Mungkin saya juga begitu ketika pansos ke orang, viewernya rendah lumayan, dia juga mungkin gede ke saya. Ya iyalah. Nah disitulah saya mengerti bahwa GNS sombong seperti itu, keras seperti itu, ternyata untuk kemaslahatan semuanya. Ya. Biar di antara Kimerton yang suka pansos, antara yang dipansosin itu, biar sama-sama enak. Gitu. Gitu. Menurut saya. Menurutmu gimana? Iya, seperti itu, Gus, sama. Angel. Ya, intinya dari pembicaraan ini, apabila kita pansos, harusnya kita ini yang sebagai seorang pansos mengerti. Arti mengerti itu dengan membagi lah seperti itu. Karena dia yang menciptakan suatu kreasi, kita yang menebeng gitu. Ini bagus ini, sebab channel pansos banyak. Gila, banyak gorengan nih. Banyak ya. Nih, jangankan tukang pansos, ya. Jangankan tukang pansos, demi Allah, seharusnya kita semua yang merasa punya konten Grebeg Dukun itu harus berbaik hati kepada Kang Ujang Bustami. Kenapa? Pertama kali yang pelopor yang memulai konten Grebeg Dukun, konsep cerita Grebeg Dukun, video-video Grebeg Dukun siapa? Coba, siapa? Ujang Bustami. Ujang Bustami kan? Nggak usah dimunafikin. Iya. Kita semua itu Mengikuti. secara tidak langsung mengikuti jejaknya Kang Ujang Bustami. Tanpa Kang Ujang Bustami kita nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa Kang Ujang Bustami yang santai kita yang ribut? Sebenarnya tidak seperti itu. Kang Ujang nggak mau ribut. Oh gitu. Kang Ujang banyak urusan. Cara untuk berterima kasih Kepada Kang Ujang. YouTuber kepada Kang Ujang gitu. Harusnya sowan kepada Kang Ujang Bustami. Sekarang berangkat.
Kak, santai lah, saya masih ada schedule saya. Gitu, santai lah, jangan terburu-buru. Gitu. Ini penonton harus tahu ini pembahasan intelektual ini. Bukan pembahasan halu ini ya. Iya, inti dari pansos. Ya. Besok Kang Ujang itu ada di Madura. Nah, besok Kang Ujang ada di Madura. Itu pengajian yang mengawal santri-santri saya. Semua santri-santri saya yang ada di Madura, Surabaya itu mengawal Kang Ujang, mengawal keamanan. Jadi saya mengerahkan santri-santri saya, tolong dikawal Kang Ujang, supaya dijaga keamanannya. Gitu. Saya mengerahkan santri-santri saya supaya apa? Jadi di sini antara saya dengan Kang Ujang itu semua baik. Kita semua harus seperti itu. Kita jangan lupa diri. Iya. Kalau misalkan nih, saya punya cerita, kalian pansos, saya tidak terima. Seharusnya begitu pula dengan Kang Ujang, tapi Kang Ujang nggak mau ribut. Kang Ujang orangnya santai. Slow. Tapi slownya bukan slownya pas maksudnya. Slownya pas, bukan slow mulu, slow hati. Ya, slownya bukti. Slownya bukti, bukan kenyataan. Bukan pencitraan gimmick-gimmick belaka ya. Ngomongnya muridnya slow, tapi kenyataannya setan senso. Nah, baper dia. Kalau Kang Ujang orangnya nggak baperan. Welcome, siapapun diterima, siapapun ditampung. Bahkan saya dulu pernah dikasih wacana sama Kang Ujang. Gus, jenengan sudah bagus. Ada sesuatu yang lebih bagus di dalam diri jenengan. Apakah begini. Nah, saya ikutin. Saya ikutin. Karena Kang Ujang pernah bilang sama saya, Gus, seharusnya saya dengan Gus itu bisa lebih terkenal Gus. Kenapa sekarang kok bisa terkenal saya? Karena lebih dulu saya. Gusnya itu belakang gitu, maksudnya telat gitu. Sebenarnya untuk karakter, Kang Ujang sendiri yang bilang, saya dengan Gus itu lebih bagus Gus. Untuk penguasaan panggung, karakter di depan kamera dan sebagainya. Nah, kalau Kang Ujang nggak pintar ngomong seperti saya, Kang Ujang nggak pintar ngomong seperti saya ya. Kang Ujang orangnya slow. Slownya nyata. Slownya pas. Slownya nyata. Nih, bukan slow cuma di mulut, ya. Nyasipnya jangan kesini lah. Nyasipnya kesini terus. Soalnya ini kodam Gusnya udah membara gitu. Harus saya asma pakai asap. Jadi kampret gibah mulu ini orang nggak apa nih tuntunan ya matamu soek. Di mana kamu? Saya samperin kamu. Ini bukan gibah goblok ya pekok itu. Nih saya kalau ngomong di depan kamera kayak gini suka ditonton nggak suka nggak usah nonton itu, nggak usah subscribe kalau nggak suka. Channel saya Gus. Oh, Ini saya, channel saya Gus. Tapi kan yang ngomong saya. Jadi nggak usah subscribe di channel saya gitu maksudnya. Takutnya kesini Gus. Jadi gini sahabat, semuanya baik. Kalian itu pahami loh kalimat demi kalimatnya. Penonton kadang-kadang susah. Gini, intinya giliran saya pasang giveaway berhadiah. Gus, hadiah Gus, iPhone Gus, NMAX Gus. Nggak ada yang bilang gibah? Nggak ada. Giliran giveaway? Giliran giveaway. Masalah mati suri dulu Gus ya pertanyaan ya. Giliran giveaway. Nggak ada yang bilang gibah? Gus, minta iPhone-nya Gus. Saya HP saya gini Gus. Buat sekolah Gus, anak saya Gus, bla 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 bla. Udah ada persyaratannya. Itu. iPhone-nya udah habis. Ya. Udah pulang yuk. Udah pulang nggak? iPhone-nya udah nggak ada. Ngapain? Ini kan sudah ada. Oh gitu. Ini kan sudah ada. Ya, iPhone 12 loh sahabat-sahabat. Kembali lagi Gus. Gibah Gus. Gibah. Gus. Gibah. Kita disangka gibah nih sama penonton. Tadi berarti dia goblok Gus. Goblok. Bener goblok Gus ya? Goblok kalau saya bilang. Tidak suka ketemu sama saya, beres. Ngopi. Kalau nggak suka kopi aja, yuk kita catur. Gitu. Jadi gini. Intinya semua tukang gerbek dukun harusnya berterima kasih kepada Kang Ujang Bustami. Saya bukan membaik-baikin Kang Ujang ya. Saya bukan menjunjung Kang Ujang ya. Enggak, karena emang ucapan ini pernah pribadi ke saya, harusnya kita ini berterima kasih sama Kang Ujang. Bukan cuma kamu. Iya. Saya sudah pernah bilang sama Kim Marton. Saya pernah bilang sama Ian Guru. Saya pernah bilang sama Bang Menel. Saya pernah bilang sama siapa itu? Balura. Saya pernah bilang sama Gus Herman. Saya pernah bilang sama Sapu Lidi, ya. Kita semua harus sowan ke tempatnya Kang Ujang Bustami, yuk kita bareng-bareng merapat. Nah, disitulah GNS sahabat ya. YouTuber yang paling dewasa, satu Kang Ujang, dua GNS menurut saya. Karena GNS ini bukan cuma sekedar memikirkan viewer banyak, cuan AdSense,
tapi beliau juga memikirkan hubungan gitu loh. Merangkul juga. Merangkul juga. Merangkul. Kadang-kadang Kimerconnya aja yang kasih. Kenapa sih GNS ngelarang pansos ke saya? Setan amat nih GNS kata saya. Kalau ada di pinggir saya GNS saya. Ini pinggir. Ini dulu kemarin Gus, serius. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata untuk kemaslahatan, takutnya yang dipansosin nggak ikhlas juga, nggak ridho, meskipun dia bilang silahkan pansos. Ketika urusan viewer makan panas, dia nggak ngomong ke kita, bisa ngomong ke orang lain, menjelek-jelekan, timbullah perpecahan. Ya. Makanya saya menit ini nggak akan halu lagi. Janji ya? Iya dong. Janji ya? Janji. Gini dulu dong, janji. Pinjam duit. Kok pinjem duit? Iya maksudnya janji, ya udah janji. Janji ya? Iya Gus. Nggak halu lagi ya? Nggak pansos lagi ya? Tidak akan. Nah, gimana Sapa? Janji Gus. Janji apa? Saya datangnya ke sini tuh untuk merubah Gus. Merubah semuanya. Oke. Yang tadinya halu, Pansos. sekarang pansos, nebeng nama, sekarang lebih dewasa lagi. Nah, kalau begini saya suka. Siap Gus. Sama saya Ais. Enggak, saya suka sama Intan. Oh, gitu. Insya Allah. Lagi Intan ini mah. Intan besar, intan kecil. Besar kecil aja lah. Besar kecil aja lah. Jadi intinya tugas saya di sini adalah untuk membenahi konten kreator, teman-teman konten kreator supaya lebih mandiri, lebih dewasa, ya, lebih maksimal untuk berkarya. Itu yang pertama. Yang kedua supaya lebih mau modal lah, gitu. Yeah. Gak punya modal yang ngutang sama Kimercon mandunya lumayan. Yeah. Itu. Dia aja lagi merapat ke Gus. Ya karena dia tahu madu saya banyak. Iya. Lebih banyak madu saya. Sekarang saya mau pinjam uang ke Mercon lagi merapat ke Gus, mendingan ke Gus kita pinjemnya ya. Iya benar. Kita sama-sama. Kita ngambil ke intinya aja. Dan kita pacaran yuk, Tan, yuk. Kita pacaran yuk. Ini orang berdua kadang-kadang ya. Murah banget. Murah banget. Ada. Ya Allah, begitu ya intinya kita semua. Saya berharap, yuk kita ngumpul. Ngumpul bukan untuk collab. Iya betul. Ngumpul bukan untuk bikin konten. Kalau Tapi mau kumpul bikin konten 50 juta. ya. Lanjut terus. Tapi yuk kita ngumpul berangkat bareng-bareng ke tempatnya Kang Ujang Bustami, silaturahim, kita berterima kasih kepada Kang Ujang. Apa sih susahnya kita berterima kasih? Iya. Hah? Iya, betul Gus. Betul nggak? Betul. Nggak susah kita berterima kasih. Gitu loh. Tapi takutnya ide ini diduluin orang lain gimana seperti orang yang lain? Bisa Nggak jadi. masalah. Ridho ya. ikhlas Ridho, ya. nggak masalah. Yang penting silahkan. Gitu. Berterima kasihlah kepada Kang Ujang. Tanpa Kang Ujang kita semua nggak bisa punya ide, Iya. punya pemikiran untuk gerbek dukun. Ya, mungkin gerbek janda mungkin. Hah? Mau janda? Saya mau mandi dulu ya. Ke janda mana ini? Alah dari kemarin juga belum mandi. Karena jandanya nggak ada. Apa itu netizen? Silakan bertanya. Silakan bertanya sahabat-sahabat. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih. Ada yang nanya Gus, nggak mau ngumpul takut dosa gitu Gus. Nggak mau, iya kalau yang nggak mau ngumpul itu takut dosa. Cuman kan kembali lagi apa yang dibahas begitu. Kalau ngumpul itu mereka pasti dosa. Lebih baik nggak usah ngumpul. Maksudnya Gus, Loh, kumpul. karena kan pertanyaannya tuh kalau nggak mau ngumpul takut dosa kan? Berarti kan dia nggak mau ngumpul. Karena kalau ngumpul takut dosa. Oh, dari perkataan dia. Loh, ini sastra bahasa Indonesia itu harus rapi loh. Sedetil itu kah saya? Iya. Nah, kalimat itu harus kita cerna dengan baik-baik. Kita harus jadi orang cerdas. Gitu ya. Ini saya boleh bertanya Gus? Tanya apa dari tadi tanya? Penonton kan yang mau nanya, malah berasumsi sendiri. Saya mau nanya. Kan Gus sempat marah sama Siapa? Bang Sapaat di komunitas channel Gus kan. Itu udah beres ya? Mohon maaf bukan mau ikut campur. Udah beres ya? Ya udah beres. Kan dari tadi sebelum subuh udah ngobrol. Oh gitu. Nah, Udah beres. ini azan. Aja Mbak. Dengar azan dulu. Ya, azan sekarang. Bukan dulu. Sekarang, iya benar. Penonton bertanya, nanti dijawab. Pertanyaan bagus akan dijawab sambil nunggu azan. Kibertan janda kepanasan nungguin di mobil. Kibertan janda kepanasan nungguin di mobil katanya janda. Jangan ikut gibah, nyindir-nyindir orang lain.
Uang saya amanin dulu. Berat ya uang 50 juta nggak taunya. Banyak di mercon. Halo, halo. Enggak, real. Gini ya. Iya, lupa ya. Salah dong. Oh, Murah banget. Ini gasnya kayak semua ya. Nggak ada pensiun sama sekali. Nungguin dong, nggak hilang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. lanjut. Sampai di mana? Sapaat gak boleh gibah. Ya, permasalahan kan di tag komunitas tuh. Deg. Masalah beres. Itu dihapus nggak, Gus? Dihapus lah kalau beres. Oh, kalau beres ya. Beda sama yang lain ya? Beda lah. Nempel aja. Nempel aja. Nempel aja ya. Harap jaga doang. Jadi setelah semuanya clear itu semua dihapus. Harusnya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya karena Tidak menimbulkan bekas lagi ya. ya Kebencian lagi. bekas hadir luka itu kembali. jangan sampai ada. Begitu. Karena kalau selagi bekas itu masih ada, berarti itu masih akan bergejolak. Seperti itu. Yang artinya tidak mau akur. Iya, Tidak mau akur. Gitu ya. betul Gus. Betul apa? Betul Gus. Betul. Filipin. Enggak, aku heran sama Sapat. Di konten gacor mulutnya. Sekarang kenapa diam? Aku kan salah Gus. Oh, aku salah. Iya. Nah, ini saya suka. Salah mau mengaku salah. Iya. Pasang foto ulama. Salah. Nah, iya tuh gimana Gus? Ini kan lagi rame banget Gus tuh. Alah, males lah bahas itulah, gibah nanti. Syekh Nawawi Gus. Tapi udah minta maaf sih. Udah. Meskipun permintaan maafnya saya kritik. Cengar-cengir. Permintaan maafnya cengar-cengir. Sama kayak saya gitu Gus. Yang namanya meminta maaf itu harusnya adabnya, sopan santunnya, akhlakul karimahnya ketemu sama ahli waris. Bertemu sama ahli waris itu baru sokeh. Oh iya. Harus itu baru sokeh. Keturunan beliau lah Gus ya. Betul, itu harus sokeh. Adabnya itu yang pas Adabnya. gitu. Kalau ngerti taklim, Iya, taklim betul. muta'alim, kitab itu kata kitab. Tapi yang saya tangkap dengan permintaan maaf kemarin seolah-olah kan awalnya dari kita. Ya. Nah, meminta maaf kepada pihak terkait aja, Nah, terkait itu bagaimana? keluarganya, Hmm. keturunannya. Hmm. Ya, saya bilang justru saya berbicara seperti itu karena terkait. Ya. Saya muhibinnya, Ya. pribadi muhibinnya, pecintaannya wajar Ya. lah. Dan Gitu. saya salah satu selain muhibin, kedua saya punya sanad untuk ilmu. Yang artinya saya secara tidak langsung santri. Ya. Gitu.
Sana keilmuan saya sampai ke sana. Itu. Ya intinya parah ya sebenarnya Mbak ya. Karena Iya. Gini, penonton mah nggak ngerti. logika nggak sih? Saya bukan orang Banten. Tapi kenapa saya sampai marah? Foto ulama Banten ditempelkan di situ. Kenapa saya marah? Karena saya belajar lama itu di Banten. Itu. Di Ciamas, Cidau, Pasar Kemis, terus Cisoka, ya, terus Pandeglang, ya, Jadi di Rangkas. tapi orang Jawa tahu daerah Banten juga. Kenapa Bang Sahabat? Kenapa tadi? Tapi di kontennya nggak ada foto-foto di situ, Gus. Di dalam isi konten videonya hanya sebentuk thumbnail doang kan ya? Ya, Itu berarti emang udah benar-benar Halo. merujuk daripada pelecehan dong ya? ya, penghinaan. Penghinaan ya? Nggak ada. Ada. Dimana kalau memang ya karena dia kan mengaku bukan santri, ya kita memaklumi lah bukan santri. Tapi seenggaknya punya otak lah. Kalau nggak punya otak, ya tahu sendiri lah. Apa sih yang nggak punya otak? Coba udang. Iya. Hanya udang yang nggak punya otak. Gitu. Ada tapi ya kotoran isinya. Isinya kotoran. Intinya sih Otaknya udang itu kotoran. apa aja diterabas begitu. Ya. Mau halal mau haram ya seperti itu, Gus ya. Ini kan Bang Sahabat tim Gula tadinya. Di sini ada dukun-dukun gimana gitu terus kan? Tim halu dulu. Hah? Dulu mah tim halu. Tes dulu ini siapa? Jangan-jangan nggak punya Oh ilmu gitu. spiritual ini. Sebetulnya kalau sapaan Ngomporin ini ya. Sebetulnya kalau sapaan saya melihat dari kebatinan, Iya. kebatinan, sapa nggak ada nih. Tapi sebenarnya bisa dipelajari, gampang mah. Spiritual yang sudah kesini saya kasih lah, bukan kesaktian ya, tapi Doa. selain doa, restu, saya kasih ijazah. Nanti di balik layar saya kasih ijazah dan saya gembleng langsung praktek. Malam ini, Gus. Kalau siap malam ini, kalau nggak hujan. Siap saya mau, Gus. Kalau nggak hujan ya, kalau hujan ya diundur dulu lah. Atau latihan pribadi nanti malam. Tak geber ya, nggak apa-apa ya. Kalau saya kan udah sakti Gus ya, percaya lah di rencana ilmunya. Sakti apa sama Kidarto pingsan? Ya kan udah diisi lagi kemarin. belum sempurna. Ya, belum, masih bertahap. Duit lagi gratis nggak hidayahnya nih? 50 juta, Ini murah banget. saya tambahin nanti, tenang, Kim merecot. Tapi beli madu saya dulu. Ya, duit dari mana Bos? Kalau nggak dagang madu saya. Mau nyobain madu Kimerson atau madu GNS? Aduh, angel itu sangel. Aduh, ya Allah. Intan cepat cengir, nanti Intan kalau cepat cengir tak culik loh kan. Itu ya sahabat-sahabat, intinya mereka berdua, sahabat sama Kimerson, insya Allah akan semakin membaik ke depannya dan akan memberikan sebuah tontonan, hiburan yang insya Allah kalau ada sisi positifnya itu akan menjadikan tuntunan. Nah, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Suka ditonton, tidak suka nggak usah menonton. Intinya kami semua mengajak kebaikan dan kami semua mengajak untuk bermawas diri, dan kami semua mengajak bukan untuk menggibah, tapi kami semua mengajak untuk beredukasi. Seperti itu ya. Mari kita beredukasi. Mana yang benar kita katakan benar, mana yang salah kita katakan salah. Nggak usah takut-takut mengatakan kesalahan orang lain. Nggak usah takut-takut. Kita tegur melalui telepon kalau mau ditegur. Kita tegur melalui WhatsApp kalau mau ditegur. Kalau tidak mau ditegur, meremehkan, menyepelekan teguran tersebut, ya kita kontenkan, gitu aja repot. Ya. Apakah kalau dikontenkan itu menggibah? Tidak. Karena tujuan kita adalah mengingatkan, menegur. Kalau misalkan mengingat, menegur, misalkan harus tabayun dong, ketemu dong. Sekarang ini contohnya tabayun dan ketemu. Karena apa? Saya tidak memblokir nomornya. Betul? Betul, Gus. Saya tidak memblokir. Bahkan punya nomor pribadi saya. Betul? Betul, Gus. Nah, walaupun saya kadang-kadang nggak pernah pegang HP, yang megang adalah asisten saya. Nah, dan di situ karena saya punya niat baik, tidak saya blokir. Kalau sudah diblokir artinya tidak mau diajak tabayun. Iya. Kalau sudah diblokir namanya tidak ada niat untuk bersilaturahim. Kalau sudah diblokir namanya tidak ada keniatan untuk bersahabat atau bersaudara. Ya, jadi lebih baik ya seperti ini, kita ketemu.
Walaupun nada saya ngegas-ngegas dan sebagainya, keras dan sebagainya, ini karakter saya supaya kalian tidak lupa sama saya. Kalau semua spiritual diem, lembut dan sebagainya, sok santun, sok lembut dan sebagainya, ya bosen kalian. Bosen. Saya pengen menciptakan karakter spiritual lain dari yang lain. Mulutnya cos, itulah karakter saya. Dulu kenapa saya tidak seperti ini? Kenapa sekarang saya seperti ini? Karena luka hati. Luka hati yang dulu itu masih ada di sini. Inilah bekas. Seperti itu ya. Inilah bekas. Dendam atau tidak, ini bukan dendam. Tapi hasil dari sakit hati. Seperti itu. Ini bukan dendam, tapi ini hasil dari sakit hati. Seperti itu kalau saya. Nah kalau saya memang orang jahat, katakanlah kalau saya memang keras, kaku dan sebagainya, nggak mungkin dua orang ini mau saya terima di sini. Toh juga beras saya harus beli pakai uang, ya. Waduh. Kopi beli pakai uang, gula beli pakai uang. Mereka datang ke sini saya jamu semua, ya. Saya tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah. Apakah saya minta? Tidak. Yang artinya apa? Saya hanya butuh pertemuan. Jikalau sudah bertemu, inilah namanya persaudaraan, inilah namanya persahabatan. Tidak cuma fokus di konten, tidak hanya fokus di AdSense. Seperti itu. Karena otak saya bukan AdSense, ya. Katakanlah orang menganggap saya sultan, oke, nggak masalah, saya aminkan, amin. Nah, orang menganggap saya orang berada, orang punya dan sebagainya, saya aminkan. Semoga dengan doa-doa seperti itu mustajab dan saya memang benar-benar jadi orang kaya, beneran, gitu ya. Seperti itu, Ki. Ya, jadi GNS Kimercon mungkin mengagetkan dunia spiritual. Kenapa GNS dan Kimercon ngomongnya kasar, kejam, keras sesama spiritual? Karena untuk kebenaran, sahabat, nggak banyak. Ini apa? Wapak. Iya. Nggak banyak nyamuk mati karena kesultanan. Benar nggak? Iya, Betul. Wapak. Alhamdulillah. Wapak. Saya dimakan GNS. Insyaallah. Apa namanya lupa saya? Sesuatu rezeki yang sudah dibelanjakan, terus disuguhkan, dimakan, setelah dimakan masuk ke mulut lalu turun ke perut, insya Allah kalau itu manfaat dan berkah, insya Allah makanan ini akan berzikir di dalam perut. Berzikir itu mendoakan si pemberi, seperti itu. Ini ilmunya santri loh ya. Kalau orang yang nggak pernah nyantri nggak ngerti. Nggak paham gitu ya. Nggak paham. Pahamnya ini. Ya, jadi para penonton, bukan berarti kami nggak punya adab, nggak punya akhlak, ngomongnya kasar, yang di sono mah lembut, sopan, waspada. Kadang-kadang yang lembut itu, yang kita tepuk tanganin itu bisa membunuh kita. Nah, artinya faktanya kan GNS itu baik, sahabat. Kimercon di sini bangun tidur, hidangan udah di muka, bangun tidur udah banyak makanan. Kadang nggak mati makan, tidur lagi, bangun baru lagi makanannya, sahabat. Pokoknya nggak putus-putus di sini. Rokok nggak putus-putus, gitu sahabat ya. Kalau putus nggak bisa di undur dong. Iya. Sundur. Kalau ini diputus ini. Saya pengennya Gus, bukannya saya nggak berterima kasih ya. Bangun tidur makanan beda-beda. Saya pengen loh bangun tidur janda gitu Gus. Oh minta Gus. Iya. Minta dia Gus. Bangun tidur ada janda. Saya tahu cangkemmu kok angel loh tuturannya. Ya maksudnya pendamping gitu Gus. Tak tua kok cangkemmu. Ya kan Gus kan banyak tamu. Saya lihat tiap harinya tamu di depan, sahabat. 100 orang, pakai mobil, pakai motor, cantik-cantik lagi. Saya kadang Ngaceng. bukan ngaceng, Gus. Suka cari perhatian gitu Gus. Ke musola, tapi nggak ada yang kenal Gus. Nggak terkenal. Nggak terkenal. Padahal saya bawa kendaraan tulisannya Kimercon Official. Tujuannya supaya dikenal. Iya. Ternyata nggak kenal. Nggak terkenal Gus. Kenapa itu Gus? Hah? Apa Gus punya ilmunya gitu? Bagi-bagilah. Wali biro. Ini masih nggak percaya Gus. Wapaknya belum habis. Besok kalau saya masih di sini bangun tidur adalah pendamping gitu ya. Mau? Mau. Itu bekasnya kayak agak ngalap-ngalap tuh. Ibu Adina. Ibu Adina. Waduh, kalau itu saya tar dulu lah Gus. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Kimercon bangun tidur itu melek. Kalau merem nggak bangun. Saya ajak jalan-jalan ke Surabaya, ke Madura. Ternyata nggak ada yang kenal Kimercon, kenalnya GNS. Benar-benar.
Aneh saya juga. Berarti belum meluas Gus ya? Belum luas kinerjanya itu. Belum meluas. Gimana mau luas orang suka pansos? Oh iya. Berarti jam Kan pansos. dikenal juga gitu. Ini kayaknya ada daya Kalau mau terkenal, ya, mau terkenal, modal. pinjem. Tapi piwara tinggi Gus. Piwara Kalau tinggi tapi iya, Gus. pansos. Itu yang saya rasain Gus. Jujur kan. Saya gurunya dia Gus. Justru Aki itu, Gus. justru itu Bang Sabar, kita pansos. Iya. Belum tentu yang kita pansosin meskipun dia bilang ikhlas silakan, tapi kan belum tentu loh. Malah menjadi sebuah nanti balik loh, yang tadinya ikhlas jadinya gimana gremet gitu loh. Itu yang patut kita waspadai. Kalau kita mikirin duit aja, iya untung kita untung, kita pansos untung. Tapi yang belum tentu nih, meskipun yang kita pansosin itu bilang silakan, pastilah ada unek-unek. Bisa jadi dari artisnya, Saya punya unek-unek. dari kameramennya, dari timnya gitu. Gimana unek-uneknya? Saya punya unek-unek. Logika enggak? Secara logika enggak? Masuk akal enggak? Kalau saya jahat, saya sombong, saya takabur, saya kaku, keras dan sebagainya, logika enggak? Kalau kalian, Abah Menel, Kang Ian, Mbah Lurah, Gus Herman, Sapulidi merapatnya ke saya, logika enggak? Logika. Masuk logika. Nah, berarti kalau saya sombong nggak mungkin dong kalian mau datang ke saya. Iya, itulah penonton PA, Penonton PA. gitu. Tapi kalau ada penonton perawan lah ya, mau saya. Walaupun PA. Perawan atau janda sih? Perawan dong, Perawan rasa janda atau janda rasa perawan? dua-duanya. Mana saja. Jadi saya pamit sebentar ya. Perawan kemana? Pamit sebentar aja pokoknya ya. Kemana? Nanti saya secepatnya balik lagi ke sini. Ya. Nggak salah. Ada panggilan alam. Oke. Ya udah, Sahabat, saya keluar dulu ya. Itu Nanti aja. saya masuk lagi. Nggak lama. Ya udah. Nggak lama. Jadi seperti itu ya, yang syafaat. Iya Gus. Nanti digembleng, nanti diarahkan untuk grebek dukun, cari dukun yang bener-bener dukun itu seperti apa sih? Iya, Bagaimana sih cari dukun itu? Mudah, cara mencari dukun itu mudah sebetulnya. Ada rencana, yang penting pakai kecerdasan. Kita menjebak, kita pakai siasat, kita pakai strategi. Kalau kita hanya asal-asalan, kita mampus, ya. Jangan pansos, terus jangan halu. Seperti itu. Nggak enak, pansos itu nggak enak. Tapi saya tertarik Gus, kayak Kang Ian tuh Gus, begitu Gus, sampai dites bener gitu Gus. Iya, saya pengen begitu Gus. Pengen langsung berhadapan sama dukun, langsung gitu Gus. Selama ini kan halu-halu terus Gus, gitu, supaya buktiin sama penonton gitu. Yang halu ini udah saya buang jauh-jauh begitu Gus. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang udah tobat ya? Tobat Gus. Tobat. Oke. Jadi teman-teman, ya inilah saya, inilah kami semua. Di dalam YouTube belum tentu sama seperti aslinya. Iya. Sesuatu yang ada di tontonan kalian, sesuatu yang ada di layar kaca kalian, di HP kalian, itu adalah kamuflase untuk menciptakan suasana supaya kalian tertarik, supaya kalian itu suka. Nah, jadi apa ya namanya? Kalau misalkan saya tidak seperti ini, saya tidak bisa lucu, saya tidak bisa ngelawak, ya orang bosen. Ya, Betul Gus. belum tentu Kang Sapaat bisa ngelucu seperti saya, belum tentu. Itu. Tapi Bisa saya boleh ngelawak. jujur nggak Gus? Sebelum saya kesini, Apa? saya sebelum kesini saya berpikir sampai 10 kali Gus. Kenapa? Saya ngelihat Gus, apa sih bahasa kasarnya ya, pokoknya keras banget lah. Keras. Nah, terus saya begini ya, nanti saya kalau ke sana gimana ya? Apakah saya diterima atau enggak? Seperti itu Gus. Akhirnya apa? Saya jujur Gus, saya sholat istikharah 3 hari saya. Sholat minta sama Yang Kuasa petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini jalanmu yang terbaik, saya bilang kayak gitu. Tunjukkan yang sebenar-benarnya sifat Gus. Gitu. Demi Allah Gus, di dalam mimpi saya itu saya dirangkul. Nah, itu pertanda baik buat saya. Akhirnya saya jalan ke sini. Tadinya saya Gus, aduh saya mikir Gus. Kemarin waktu sampai mau berangkat naik bus ya itu. Iya. Sebelum beli tiket telepon saya, WA saya ya. Iya Gus. Saya nggak pegang HP. Jadi terus akhirnya telepon Kimerson. Telepon Mercon. Telepon Kimerson. Akhirnya angkat-angkat. Dia mah sombong banget Gus. Sombong dia itu. Kalau ditelepon begitu, so ngartis gitu loh Gus dia ini. Padahal yang harus di tengah ya. Iya. Ampura A. Jadi tapi langsung berangkat perjalanan. Langsung Gus. Setelah saya teleponan itu ya sama saya ya. Karena saya alhamdulillah Allah berikan petunjuk gitu Gus. Ya saya berasumsi bahwa ini orang baik lah begitu. Amin. Langsung saja
tanpa berpikir dua kali saya langsung jalan. Saya jujur sahabat saya kesini bersama orang tua saya. Orang tua sama mertua. Iya. Dikawal Gus dua. Oh, dikawal. Iya karena saya sama mantu kali Gus. Orang tua sama mertua. Ya itu juga saya bukan saya ngebela Bang Sapat ya. Dia bilang gak apa-apa. Datangnya sini sama orang tua, berarti dia nggak menyepelekan gitu loh. Iya. Bukan cuma gara-gara pansos doang. Dia nggak menyepelekan cuma gara-gara pansos. Berarti ini dalam GNS itu udah bicara kasar pun itu ada sesuatu. Kimercon bicara Masalah kasar. kata-kata cabul itu ya. Iya. Jadi ya Sampai orang tua pingsan gak itu ya? Pingsan Gus. Pingsan. Saya Ibu, mengatakan seperti iya. Jadi gini ya. Ini saya belak-belakan aja ya. Saya bilang ke istri saya, kamu jangan kasih tahu video ini ke orang tua saya. Karena orang tua saya itu gampang ininya. Cuman istri saya ini tetap harus dikasih tahu. Begitu. Ya udah, tanpa sepengetahuan saya habis sholat, saya lagi sholat asar, dia ngasih tahu. Selepas saya sholat asar, saya nggak pakai wirid, nggak pakai doa, Gus. Selesai langsung ditepuk sama adik saya. Bang, ibu pingsan. Gitu. Demi Allah Gus ya, maaf sebelumnya. Saya paling kalau ngeliat orang tua, pingsan. Jujur. Udah sabar. Seperti itu doang Gus. Karena bagaimanapun saya sayang orang tua saya Gus. Tujuan saya buat mereka, buat bahagiakan mereka Gus. Sabar. Berarti tujuan untuk kerja keras, ngonten, Iya, walaupun seperti itu, pansos itu untuk membahagiakan keluarga. Iya. Karena saya anak pertama, jujur Gus. Anak pertama. Anak pertama, saya ingin membahagiakan, saya ingin mewujudkan sama orang tua saya ini mampu gitu dengan keilmuan yang saya pelajari. Iya. Gitu, Gus. Oke, jadi begini. Kata-kata cabul itu sebetulnya pancingan. Ya. Supaya apa? Supaya kesini. Ketemu. Sebelum saya mengatakan itu, pernah nggak kita kontak-kontakkan mau kesini? Enggak. Di anak mau kesini katanya. Oh iya, itu. Yang dulu. Iya, yang Hah? dulu itu yang pertama. 2 kali loh. Iya, saya Dua kali mau kesini. collab. Bayangkan Ki, saya sudah menyiapkan kamar, saya sudah menyiapkan ini itu, ya. Katanya mau kesini, nggak kesini. dipancinglah dengan kata itu. Iya, supaya kesini. Itu. Jadi inilah cara saya. Nah, Cara saya itu lain dari yang lain. Itu. Memang cara saya untuk memancing sebuah ikan yang besar harus pakai umpan yang besar. Iya, Gus. Itu. Kalau Sapaat tidak saya pakai umpan besar, Sapaat tidak akan kesini. Ya. Kalau mau mancing ikan lumba-lumba, ya kita harus pancingnya yang bagus juga. Pancingnya harus bagus, harus mahal ya. Terus harus kuat, terus umpannya harus besar, seperti itu kan? Itu. Nah, sekarang kita ngumpul. Iya, Gus. Sekarang kita ngumpul dan di sini nanti salam saya buat keluarga, istri, adik, ya, buat ibu juga. Salam saya hampura maaf, mohon maaf, begitu. Karena tujuan saya ya ini, seperti itu. Iya. Nah, kedepannya saya yakin Sapaat akan berkembang. Amin. Karena secara tidak langsung sudah banyak yang kenal sama Sapaat, ya, secara tidak langsung walaupun lewat pansos dan sebagainya. Nah, kedepannya fokuslah. Kalau bingung, sering-seringlah telepon. Iya, Gus. Saya buka welcome, sering-sering telepon, Gus ini gimana, gini. Sharinglah sama saya. Saya nggak akan pelit ilmu, nggak akan pelit. Iya, Gus. Saya tentang wawasan, tentang ilmu, pendapat, solusi, saya nggak pelit. Itu. Saya selalu memberi dan saya arahkan. Bahkan ingat nggak saya selalu mengatakan settingan. Iya. Kenapa? Karena saya pernah mengatakan biarkanlah saya yang menjadi korban. Menjadi tumbalnya biarkanlah saya. dibenci oleh netizen, Dibenci sama netizen, saya siap. mengorbankan diri. Saya dibenci teman-teman spiritual. Tahu sendiri kan? Iya, Gus. Saya dibenci banyak orang kan? Banyak. Teman-teman spiritual membenci saya kan? Nah, kalian tahu semua. Padahal pengorbanan saya demi kalian semua dengan cara yang berbeda. Secara tidak langsung kalau saya sudah mengatakan settingan, kalian nggak perlu mengatakan settingan. Logikanya seperti itu. Tidak perlu mengatakan settingan. Saya yang sudah mewakili. Saya yang sudah mau wakilkan. Seperti itu. Inilah cara saya. Saya rela menumbalkan diri saya. Saya rela ditinggalkan subscriber saya. Saya rela nggak ditonton. Saya rela dibenci. Itu. Inilah perjuangan. Namanya perjuangan itu nggak mudah. Itu. Alhamdulillah. Nggak lama langsung saya jatuh. Penonton saya banyak yang hilang. Itu. Banyak yang hilang penonton saya. Yang tadinya ratusan ribu ternyata menjadi 20.000, 30.000, 50.000. Sekarang naik lagi
Teman-teman spiritual sibuk mencari saya, ya, sibuk mencari saya seperti Ki Mercon ini, ya. Waktu Betoro Karang saya butuh bantuan Ki Mercon, betul nggak? Betul, Gus. Nah, jujur nggak? Jujur. Saya butuh bantuan nggak sama Ki Mercon? Bahkan ngirim video Ki Mercon, kamar sudah disiapkan. Nah, videonya loh. Ternyata Ki Mercon malah halu di sana. Nah, ini kan dulu, ini perlu diluruskan, Gus. Dulu saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Masih tipis. Gitu. Masih tipis. Tapi Pak Ciro. Ya, tapi ya pinjam. Oh, pinjam. Tapi benar dulu Batara Karang saya menyuekan. Ya, Nyuekin Gus, cuek. Gus minta malu sini saya bantu promosiin, saya cuek. Nih, saya buka sekalian. Mama Skarios sudah teleponan sama saya. Saya meminta bantuan, ya. Bilang apa? Iya, akan datang ke Jawa. Iya, akan datang ke Jawa. Saya sudah menunggu. Itu. Sapu Lidi saya tidak minta bantuan sama Sapu Lidi. Enggak minta saya. Sapu Lidi datang ke sini. Yang artinya saya berpikir ini sahabat-sahabat saya yang pernah kumpul guru-guru pertemuan guru-guru spiritual di Malang di tempat Gus Idris. Saya juga minta bantuan sama Gus Idris. Nggak ada yang datang satupun nggak ada yang datang membantu saya, menyelamatkan saya. Nggak ada yang datang. Ternyata Sapu Lidi yang datang, padahal Sapu Lidi saya tidak meminta bantuan sama Sapu Lidi. Sapu Lidi datang kepada saya, membantu saya. Jadi di situ saya melihat ini mana yang sahabat saya. Disitulah luka saya. Selama ini saya datang ke sana, membantu. Iya. Membantu. Walaupun memang saya tidak dimintain bayaran, saya nggak ngasih. Iya. Memang gratis dan sebagainya. Misalnya collab gratis. Iya, tidak dipungkiri. Itu. Tidak dipungkiri. Pulang pergi saya biaya sendiri. Tapi ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Saya tidak mau mengungkit, saya tidak mau mengingat itu lagi, tapi sakit hati masih tidak bisa dipungkiri ya. Ya, kalau saya ini Gus ngomong langsung Gus ya. Pada saat itu minta tolong ke saya itu nggak punya ongkos. Mau jual pisang kah, ini apa nggak cukup, takut ngerepotin di sini gitu. Itu saya minta maaf. Tapi detik ini, menit ini Gus, saya kalau butuh bantuan apapun Ki Mercon, meskipun Ki Mercon mungkin nggak ada sumbangsi tenaga pikiran di sini, saya akan cepat meluncur Gus. Nih, setelah Sapu Lidi datang ke sini, pulang, ya alhamdulillah ada sedikit rezeki. Sapu Lidi di dalam konten naik sepeda motor butut. Di starter nggak bisa. Saya mengatakan kasihan banget Sapu Lidi. Bilang kalau senang sama mobil harus di Sulawati supaya dapat mobil. Saya kirim mobil. Live streaming, ya, live. Mic-nya error terus. Saya kasih mic 2 kali. Ya. Pernikahan ya alhamdulillah saya bantu. Intinya siapapun yang baik sama saya akan baik mati-matian kepada dia. Siapapun yang jahat kepada saya mati-matian akan lebih jahat daripada orang itu. Ini saya. Iya, dan saya paham itu. Ini bukan dendam, tapi ini pelajaran. Iya. Jadilah orang yang baik. Berarti jangan jahat. Sapu Lidi sering dipantau terus sama ya. Sapu Lidi hampir setiap hari teleponan sama saya. Selalu saling sharing, saling curhat. Katakanlah saya sama Sapu Lidi bagaikan kakak adik. Iya, bagaikan kakak adik. Seperti itu. Ya, jadi intinya GNS ini memikirkan isi perut sahabat-sahabatnya dan lainnya gitu. Mudah-mudahan saya juga dipikirin gitu, Gus. Apa? Ya. Pikirin apa? Mobil kamu udah punya. Mic kamu sudah bagus, ya. Kamera kenapa nyenggol-nyenggol? Enggak. Kan nyenggol-nyenggol. Enggak punya janda. Tenang ya Tan. Udah dipikirin lah ya. Perawan kalau nggak janda lah gitu. Benar mau. Benar. Mudah-mudahan aja dipikirin gitu. Oh ya, ya udah. Janda mani. Ya udah. Ya sahabat-sahabat, nanti kapan-kapan kita akan carikan janda untuk Ki Mercon. Amin. Ya, kapan-kapan ya. Siap ya saksi ya. Siap saksi nih. Jadi Bang Sapaat sampai segitunya ya, luar biasa Bang Sapaat. Saya sedih tadi Bang Sapaat. Sedih juga. Udah gitu. Ternyata. Terus ya. Jangan terus saya orang cengeng. Jangan terus. Biasanya nge-YouTube itu habis serius ketawain, habis ketawa seriusin. Nanti kena mental terus, Ki. Saya orang cengeng. Orang cengeng di masa sama dukun galak. Kan dibayar, kan dibayar. Iya. Sama dukun galak di pinggir GNS nangis. Saya kalau udah berbau dengan orang tua tuh udah
Ya. Udah beda. Sensitif ya. Sensitif pada saya. Kalau Kimarson kalau udah berbau sama janda sensitif ya. Anunya bedanya. yang sensitif, anunya tuing gitu ya, Ki. Ya. Apalagi jandanya agak membelah-belah gitu ya. Spanyol semi India. Spanyol semi India. Ini acak-acak. Wih. Lancak bana. Acak banget. Sama Igel. Ada. Tuh banyak yang mendukung Bang Sapaat. Kami mendukung Bang Sapaat. Iya Gus, ini yang saya alamin Gus ya, Semangat Bang Sapaat. ketika saya halu nggak sampai seperti ini komentar. Ini duduk doang. Emang Ketika ini, pokoknya rasakan dah. ketika membuang halu itu, masya Allah ya, Nah, komentar nggak ada bisa habis ketika ya. kita tinggalkan itu halu, ya bukan berarti kita benci mereka, enggak penonton ada yang salah kaprah. Nah inilah tuh banyak yang mendukung, banyak yang support. Ini duduk doang loh, banyak yang support. Duduk doang ya. Saya aja duduk doang ngecaprak aja penonton 200.000. Karomah ketulusan hati, bukan yang dilihat itu bacot, bukan Iya, betul. hati. Inilah karomah berkah daripada hati, Daripada PNS. ridho ulama-ulama kan. Nggak dipasang-pasang. Waduh, ngegosip lagi nih. Ya. Gibah. TIJ ngebacot penontonnya dikit. Saya ngebacot penonton saya banyak. Ngebeluduk. Ngebleduk. Udah ya. Ngebacotnya berbeda levelnya. Itu. Udah gitu aja ya lah. Nanti malam kita gembleng ya sahabat-sahabat. Siap Gus. Siap gak sahabat-sahabat? Setuju nggak kalau mereka berdua ke saya Woi. gembleng nanti malam? Kalau saya kan udah sakti, nggak perlu dong. Oh, ada levelnya nanti malam khusus Kimercon. Ada levelnya. Oh, Kalau yang baru pertama beda levelnya. Oh, gitu. Ya, siap nanti malam. nanti malam saya siap. Siap. Saya Cuman gembleng. jangan sama. Pokoknya saya dukunnya yang lebih sakti. Ikutin saya, rencana saya. Udah. Siap. Nah, hati-hati kamu. Rencana saya ini ya. Pokoknya nyebur ya gitu. Bila perlu Dato hidupin lagi dah biar saya ngelawan sendiri. Saya bukan dajjal. Oh gitu. Ya. Bukan dajjal saya mah. Yang udah mati bisa hidup lagi. Yang mati bisa hidup lagi. Saya bukan dajjal, saya umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah di mana sesakti apapun mati ya mati. Betul Gus. Kalau umatnya Rasulullah, tapi kalau umatnya dajjal mati hidup lagi. Karena yang menghidupkan dajjal. Ya. Gitu. Itu penonton setuju, semua setuju. Setuju ya sahabat-sahabat? Amin. Kita gembleng mereka berdua ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channelnya Masya Allah. Sapaat Bayhaqi. Ya. Kalau nggak subscribe, tak cepok kalian. Saya aja. Maksudnya saya dicepok? Bukan saya nyepok penonton yang janda-janda perawan. Gimana cara nyepok? Iya. Kamu itu suka aja nyepok. Udah gitu ya sahabat-sahabat, udah Sapa ditutup aja. Ya, sekali lagi. Disimpulkan baru ditutup. Iya. Di sini saya menyimpulkan selama ini yang kita pandang GNS itu keras, sebenarnya dia baik. Sebenarnya juga keras. Kekerasannya ini untuk memberikan suatu pelajaran kepada mereka yang di luar sana, yang halu-halu seperti itulah intinya. Ini yang saya ambil pelajaran di sini, sahabat ya. Dan alhamdulillah pula kedatangan saya disambut dengan istimewa lah. Saya dikasih makan, dikasih tempat tidur dan lain sebagainya. Orang tua saya pun juga sama seperti itu. Santri saya nggak ngusir ya? Enggak, Gus. Enggak. Santri saya nggak melantarkan ya? Enggak, Gus. Makanya saya kesel itu sama yang itu, pusing saya. Nah terus Bang Sapaat. Lanjut. ini saya lanjut. Ya, karena kami Oke, kalau live masalah bisa janda dibaca. Gus. Iya, janda terus. Jangan sampai saya kena janda lagi. Segitu sahabat ya. Terima kasih banyak sebelumnya saya kepada Gus Nur Samsun, atau GNS dan keluarga besar semuanya. Keluarga besar wabil khusus keluarga Gus Nur Samsun yang sudah menjamu saya kedatangan sini. Di sini yang paling utama alhamdulillah kedatangan saya untuk meminta maaf diterima dengan baik. Ya, karena saya sudah bersalah banget sahabatnya. Saya jujur, saya datang ke sini ngebis. Jujur, Ngebus apa tuh? ngebis ya. Ngebis. Nyeteng, bis. Iya, saya ngebis ke sini datang. Kemarin mau beli mobil nggak jadi ya? Nggak jadi, Bos. Musiman juga channel gedenya kemana itu? Yang Hilang. Uangnya lenyap, Uang lenyap. 400 juta lenyap. Insya Allah sahabat ya. Ikhlaskan, insya Allah akan berlipat. Insya Allah Gus. Dan di sini pun juga saya datang ke sini tidak lain untuk berubah dari segi hal yang tadinya saya pansos, halu, tidak mandiri, dan sekarang saya di sini berusaha untuk belajar, mengambil suatu pelajaran dari Gus Nur Samsun dan tim semuanya untuk menjadi lebih berkreasi dan dewasa lagi. Sebelumnya juga saya minta maaf sahabat ya kalau selama ini video-video saya semuanya halu. Ya, di sini saya jujur dengan sejujurnya. Dan kedepannya akan kembali ke hula. Siap Gus. Siap jadi hula ya? Siap jadi hula Gus. Hula ya? Hula, Bukan bismillah, halu Gus. ya? Bukan Gus. Ah, Halu hula dari nambah buah. lagi ya.
ada yel-yelnya harus hafal nih. Apa tuh? Ini panglima ini kan ya Gus ya. Oh, iya. Ini ketua hula, ini panglimanya ini. GHM menterinya Abang Menel apa itu? Abang Menel DPR. Humas, DPR. Nah, Oh gitu. itu. Yel-yelnya begini, campeknya. Hula ho, hula ho, hula. Iya, iya, Coba, siap, siap. Bang Sabar. Hula ho, hula ho, hula. Hula ho, hula ho, hula. Itu dukun mental itu. Mental. Oh, bentar. Oh, berarti gitu? Iya. Ya. Hula ho, hula ho, hula. Ah. Gitu ya, siap. Kalau mulu. Ngengkol ya. Kalau kita mah enggak. Nah, yuk kita bareng ya. Ayo. Coba, 1, 2, 3. Hula ho, hula ho, hula. Sekali lagi. Iya, siap, Gus. Tuh, 2, 3. Hula ho, hula ho, hula. Nah, beres kan? Mudah-mudahan tim hula berkah. Amin, Amin. Allahumma amin. Sukses. Kompak selalu, solid selalu, ya. Tidak sikut kanan kiri, ya. Berusut nggak budak dah. Nggak berusut, nggak budak-dak. Tidak, kalau di halu kan saling sikut-sikutan. Betul, Bos. Ya, kalau halu, di hula, yuk kita ciptakan. Dimulai dari kita, dimulai dari saya akan memimpin tim hula ini, ya. Jika ada kekeliruan dari tim hula, tolong kabari saya. Saya akan menegur dan saya akan memperbaiki. Dan di situ saya akan bertanggung jawab untuk tim hula. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Terima kasih dari kami, dari saya Nur Samsun Al Fakir, dari Syafaat Baihaqi, dari Ngaburusut Ngabudak Haram Jarasya. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih, waco selawat.